Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para pendengar setia Radio Nina Bayan, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Tami di Radio Sekolah Perempuan Nina Bayan di frekuensi 107,7 MHz. Apa kabar Inama Polong Rentenku yang ada di Kecamatan Bayan pada umumnya dan Desa Sukadana pada khususnya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Iya, seperti biasa kita pada pagi hari ini di acara Gundem Batur Nina, kita akan melakukan satu siaran tentang bagaimana pengawalan undang-undang RUU PPRT menjadi undang-undang PPRT. Baik para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, di mana narasumber ini sudah tidak asing lagi sebenarnya ya. Ada Ibu Saraiya sudah berada di studio. Beliau adalah Ketua Sekolah Perempuan Nusantara Kabupaten Lombok Utara dan beliau adalah anggota MKD atau Majelis Kerama Desa, di mana menjadi wakil dari masyarakat untuk yang selama ini mendorong banyak pengesahan undang-undang. Salah satunya kemarin di 2022 itu bagaimana kemudian upaya-upaya Ibu Saraiya untuk mendorong pengesahan undang-undang TPKS. Nah, kali ini satu hal lagi yang dilakukan oleh Ibu Saraiya adalah bagaimana kemudian upaya-upaya meminta atau mendorong pengesahan RUU PPRT. Ya, kaitannya dengan RUU PPRT atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jadi sebenarnya kita sudah banyak mengetahui ya bagaimana kemudian kisah-kisah atau cerita-cerita yang sangat memilukan, yang sangat menyayat hati tentang pekerja rumah tangga, di mana sebenarnya pekerja rumah tangga adalah mereka juga mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan kita semua. Tetapi kenyataannya selama ini banyak terjadi kasus-kasus, baik itu kasus-kasus pemerkosaan, kasus pelecehan seksual, kemudian pembunuhan dan kekerasan lainnya. Nah, nanti kita ingin mendengarkan bagaimana kemudian Ibu Saraiya, apa yang dilakukan Ibu Saraiya dalam mendorong RUU PPRT ini. Bagaimana kemudian usaha-usaha atau upaya-upaya Ibu Saraiya untuk mendorong para pemberi kebijakan, dalam hal ini DPR RI, untuk mengesahkan RUU PPRT tersebut. Sebelum kita mendengarkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Ibu Saraiya, saya izin kepada para pendengar setia Radio Nina Bayan ingin membacakan satu buah kisah yang mana ini merupakan kisah yang sangat menyayat hati Ibu Saraiya. Ini salah satu kisah dari PPRT, dari pekerja rumah tangga yang terjadi di Indonesia ini. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Jadi ini cerita dari salah satu pekerja rumah tangga, namanya Dora Hertalisna. Ya, ini cerita jerih payah PRT menghidupi 2 anak perempuan. Saya bangga menjadi pekerja rumah tangga, karena pekerjaan inilah saya bisa menafkahi kedua anak saya. Saya berharap pekerjaan ini bisa membuat saya menyekolahkan mereka hingga mendapat gelar sarjana. Nama saya Dora Hertalisna, orang tua tunggal dari 2 orang putri, harta paling berharga dalam hidup saya. Saya berasal dari Parapat, Sumatera Utara.
Di sana, saya tinggal bersama kedua orang tua saya hingga lulus SMP. Setelah lulus, saya melanjutkan sekolah SMA di Jambi dan tinggal bersama saudara dari pihak bapak saya. Saya diangkat menjadi anak asuh mereka. Setelah 2 tahun sekolah di Jambi, saya pindah melanjutkan pendidikan di Bekasi. Sebab saudara saya tersebut merupakan pegawai kantor pemerintah yang sering berpindah-pindah ke luar kota. Di rumah orang tua asuh saya mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari mencuci, memasak, mencuci dan menyetrika pakaian. Saya bangun pukul 4 pagi dan tidur pukul 12 malam setiap harinya. Kalau tidak, saya akan dimarahi. Harus saya akui, selama tinggal bersama mereka, saya lebih diperlakukan seperti budak daripada sebagai anak. Mereka memperlihatkan kasih sayang pada saya hanya saat saudara lainnya datang berkunjung ke rumah. Namun, saya tetap bertahan hingga lulus sekolah tepatnya pada 2002. Setelah tamat, saya sempat bekerja di kantor orang tua asuh saya sebagai tenaga honorer. Saya bekerja di sana selama hampir 3 tahun. Saya memutuskan untuk tinggal sendiri dan mencari sebuah indekos di daerah Jakarta Timur dekat dengan kantor tempat saya bekerja. Awal mula semua berjalan lancar hingga saya memutuskan menikah pada Agustus 2005 dengan salah satu teman kantor saya. Namun, peraturan kantor tidak membolehkan pasangan menikah bekerja dengan teman sekantor. Saya pun mengalah dan memutuskan berhenti bekerja. Setelah itu, saya sempat bekerja sebagai kasir di salah satu restoran. Namun, sangat disayangkan beberapa bulan kemudian suami saya berhenti bekerja dan memilih bekerja sebagai sopir angkot. Tidak lama kemudian saya hamil dan memutuskan juga untuk berhenti bekerja. Saat itulah perekonomian keluarga kami morat-marit. Saya tidak bisa mengandalkan uang penghasilan suami. Sementara saya sedang hamil, kami tinggal di rumah kontrakan. Kadang saya hanya makan mie instan saja. Pada Mei 2007, saya melahirkan anak pertama saya. Kami sangat bahagia, terlebih saya karena sudah menjadi seorang ibu. Namun hari demi hari, bulan demi bulan juga terasa sangat sulit bagi saya. Dan suami karena kondisi perekonomian kami yang kian sulit. Akhirnya setelah memulihkan di pasca melahirkan, tepatnya saat anak saya berumur sekitar 1,5 tahun, saya pun memutuskan kembali bekerja. Saya mendapat tawaran dari seorang teman untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tepatnya pada Oktober 2008, saya bekerja dengan keluarga ekspatriat asal Amerika Latin. Majikan saya memiliki 3 orang anak laki-laki berusia 22 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Saya bertugas untuk membersihkan rumah. Saya bersyukur mereka sangat baik kepada saya. Memang mereka itu sangat perhatian dengan semua pekerjaan yang bekerja dengan keluarga mereka. Pekerja yang bekerja dengan keluarga mereka. Belum genap setahun saya bekerja, saya pun hamil anak kedua. Saya sempat takut tidak bisa bekerja. Setelah bercerita dengan majikan, ternyata dia menyambut gembira kondisi kehamilan saya. Saya tetap diberi kesempatan untuk bekerja dan majikan pun memberi saya pekerjaan yang ringan-ringan saja. Awal bulan Juli 2009, saya mengambil cuti kerja pada akhir Agustus 2009. Saya pun melahirkan anak kedua saya. Selama 3 bulan cuti, majikan tetap membayar gaji saya. Jujur saja, keluarga kami sangat terbantu selama bekerja dengan majikan saya tersebut.
Cuti selesai, saya pun kembali bekerja. Suami saya pun mendapat pekerjaan di salah satu bank swasta sebagai sopir. Saya bersyukur kami dibantu oleh tetangga dan mertua untuk menjaga anak pertama dan kedua. Tak mudah menjadi single parent. Setelah mendapatkan banyak uang, suami saya berselingkuh dan pergi dari kehidupan saya bersama perempuan lain. Saya pun tidak kuat dan kami bercerai pada tahun 2015. Anak-anak ikut bersama saya. Ini menjadi saat-saat buruk dalam hidup saya. Pada 2017, majikan saya harus tinggal menetap di Amerika. Sebelum pergi, mereka memberikan pesangon untuk semua pekerjanya. Saya bekerja selama 9 tahun dan mendapat pesangon yang cukup besar. Uang itu saya gunakan untuk keperluan anak-anak saya. Setelah mereka pergi, saya pun mencari pekerjaan lagi. Kemudian saya bekerja dengan keluarga ekspatriat asal Inggris. Namun saya hanya bertahan 2 hari. Beban kerjanya sangat berat, majikan laki-lakinya juga galak. Seminggu setelah berhenti bekerja, saya diterima bekerja sebagai PRT di keluarga ekspatriat asal Jerman. Lagi-lagi, mereka tidak memperlakukan saya dengan baik. Tidak ada waktu istirahat sehingga saya pun tidak tahan. Selama 1 bulan saya tidak bekerja. Kemudian saya pun mendapat tawaran pekerjaan di daerah Pondok Indah. Awalnya majikan saya dan keluarganya baik. Tetapi setelah hampir 1 bulan, perlakuan mereka berubah. Saya tidak boleh sholat, semua pekerjaan saya kerjakan sendiri, dan parahnya dituduh mencuri uang sejumlah 300.000. Saya berdebat dengan mereka dan meminta bukti kalau benar saya mencuri uang mereka. Tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. Saya pun mengundurkan diri dan menerima gaji terakhir saya. 2 minggu kemudian, saya bekerja lagi dengan keluarga ekspatriat asal Inggris Malaysia. Saya bekerja selama 8 bulan, memilih bertahan dengan sifat sang istri, majikan yang super judes. Para pekerja dilarang saling menyapa. Pada masa ini pula, saya bertemu dengan Bu Dian Cindy dan bergabung dengan organisasi Sapu Lidi. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Sapu Lidi. Setelah berhenti bekerja dengan keluarga asal Inggris, saya menyambung pekerjaan ke keluarga asal Arab. Majikan saya tersebut bekerja di kantor kedutaan. Sebelum bekerja tentunya saya bernegosiasi dulu dengan mereka. Namun, saya hanya bekerja selama 9 bulan. Di sini karena banyak perubahan yang majikan lakukan, yang tidak sesuai dengan kontrak awal saat proses negosiasi kerja. 1 bulan setelah saya berhenti, saya kembali mendapat tawaran kali ini dengan orang Indonesia. Saya mendapat gaji pokok di atas rata-rata, yakni 2 juta rupiah ditambah uang transport 500.000 rupiah. Beban kerja yang diberikan juga tidak banyak. Majikan saya sangat memahami keadaan saya sebagai orang tua tunggal. Jika sewaktu-waktu saya meminta izin untuk keperluan anak-anak, majikan pasti memberikan izin. Saya bersyukur masih bisa bekerja saat pandemi melanda. Banyak teman yang kehilangan pekerjaan sejak adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Inilah yang membuat saya terus berjuang dan bertahan demi anak-anak saya. Nah, baik, itu salah satu cerita di antara puluhan atau ratusan cerita yang kemudian mungkin ceritanya lebih parah lagi dibandingkan Ibu Dora Hertalisna ini. Oke, baik Ibu Saraya. Nah, sekarang para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada, kaitannya dengan rancangan undang-undang PPRT yang sampai saat ini belum bisa disahkan. Bagaimana nih menurut pandangan Ibu Saraya? Kemudian boleh juga menceritakan hal yang sama mungkin yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Saya persilahkan. Ya, saya Ibu Saraya selaku
anggota Majelis Krama Adat Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Setelah melihat dari beberapa kejadian terkait dengan kasus perempuan yang kebanyakan menjadi pekerja rumah tangga, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, yang selama ini ternyata sungguh sangat menyedihkan, di mana mereka itu bekerja, banyak yang mendapatkan perlakuan kekerasan, pelecehan, tidak digaji, dipecat tanpa alasan, bahkan juga ada yang sampai mati bunuh diri dari lantai atas karena nggak betah atas perlakuan majikan mereka. Saya selaku Majelis Krama Adat Desa, dari kejadian-kejadian tersebut mencoba untuk melakukan sosialisasi, bahkan mengedukasi kepada pemerintah agar bagaimana upaya pengesahan Undang-Undang RU PPRT ini agar secepatnya bisa disahkan, karena kita melihat banyak sekali korban-korban pekerja rumah tangga yang sangat menyedihkan. Harapan kita juga mereka pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah agar mendapatkan perlakuan yang baik dengan mendapatkan sumber penghasilan juga yang baik, di mana sepulang mereka yang seharusnya tidak akan lagi kembali untuk menjadi pekerja rumah tangga. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka pergi menjadi pembantu rumah tangga ke luar negeri, itu sebenarnya bukan menjadi alasan sih yang sebenarnya. Ternyata para pekerja yang menjadi TKW ke luar negeri itu adalah salah satu melepaskan mereka dari masalah, terutama dari keluarga mereka, sehingga mereka pergi menjadi TKW. Namun terkadang 1000 dari pekerja sekian itu tidak mendapatkan perlakuan atau nasib yang sama, Nah, harapan saya mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, terutama juga sebagai ketua komunitas Sekolah Perempuan Nusantara, berharap kepada Ketua Dewan DPR RI Pusat, Puan Maharani, agar secepatnya mengesahkan RUU PPRT. Ya. Itu bagaimana kemudian harapan Ibu Sarayah selaku MKD atau sekaligus mewakili masyarakat yang ada di Desa Sukadana, khususnya Ibu Sarayah ya, untuk bagaimana kemudian mendorong Ketua DPR RI dalam hal ini Ibu Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang PPRT. Kalau boleh tahu nih Bu Sarayah, sebenarnya kenapa sih harus harus segera nih disahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang tetap perlindungan pekerja rumah tangga? Iya, yang seharusnya sih memang dulu rancangan undang-undang ini tidak ada lagi para pekerja rumah tangga yang berasal dari yang kerja di dalam negeri ataupun luar negeri ini mendapat perlakuan dari majikannya, termasuk juga perlakuan dari majikan yang berasal dari keluarganya sendiri. Karena melihat dari cerita yang dibacakan tadi itu sungguh sangat menyedihkan. Bekerja aja di luar negeri, terus sementara hidup bersama keluarga mendapatkan perlakuan yang sangat yang tidak menyenangkan. Kembali bekerja untuk menafkahi 2 orang anaknya, mendapat lagi perlakuan sehingga dia gonta-ganti majikan, terus tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, kenapa ya secepatnya rancangan undang-undang PPRT ini harus disahkan? Karena supaya para tempat mereka bekerja, tuan atau majikan mereka itu tidak semena-mena kepada pekerja rumah tangga yang terutama yang berasal dari Indonesia, yang sangat menyedihkan. Bahkan kemarin pada tahun 2019
2022 itu sempat ada pekerja rumah tangga yang berasal dari Lombok Tengah, Sambielen juga termasuk ada dari Pemenang, termasuk di Kecamatan Bayan di Dusun Batu Keruk ada yang sampai kehilangan organ tubuhnya, terus yang disetrika anggota tubuhnya, bahkan tidak mendapatkan ini gaji. Dengan hal tersebutlah saya mencoba untuk terus bagaimana berusaha untuk melakukan advokasi hal-hal ini, bagaimana pekerja-pekerja rumah tangga itu agar mereka mendapatkan perlindungan. Iya. Itulah sebabnya bagaimana saya berharap kepada Ibu Ketua Dewan DPR RI Bu Puan Maharani agar secepatnya mengesahkan undang-undang PPRT ini. Iya. Itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendengar, para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada, kalau kita mendengar apa yang menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Sarayah tadi, hal ini juga bisa kita lakukan bersama untuk dapat melindungi para pekerja rumah tangga yang selama ini juga sebenarnya para pekerja rumah tangga ini menjadi salah satu penyumbang devisa Indonesia. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah 22 menit berlalu. Jadi tadi sebenarnya cerita-cerita ini adalah bagian dari puluhan ratusan cerita kisah nyata tentang pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi sebelum kita tutup saya ingin mendengarkan nih dari Ibu Sarayah selaku wakil dari masyarakat untuk bagaimana menyuarakan, bagaimana kemudian meminta Ketua DPR RI untuk mengesahkan RUU PPRT karena ini akan kami semoga siaran ini juga bisa ditonton oleh Ketua DPR RI nantinya. Silahkan sekali lagi saya ingin mendengarkan bagaimana kemudian kita semua ingin mendengarkan bagaimana kemudian masyarakat kita sangat membutuhkan dukungan untuk mendorong RUU PPRT ini. Silahkan. Ya, kembali lagi saya Ibu Sarayah selaku Ketua Sekolah Perempuan Nusantara Kabupaten Lombok Utara dan anggota Majelis Keramah Adat Desa yang ada di Desa Sukadana mewakili semua teman-teman, semua kelompok organisasi perempuan yang berasal dari tingkat bawah akar rumput sampai dengan nasional untuk bagaimana rancangan undang-undang RUU PPRT ini agar secepatnya disahkan, di mana supaya tidak ada lagi pekerja rumah tangga kita yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri tidak akan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari majikannya. Sekali lagi saya berharap pada Ibu Puan Maharani sebagai sosok ibu yang tahu bagaimana hati seorang perempuan yang mencari nafkah untuk keluarga dan anaknya, sampai ada juga yang harus berakhir di tempat majikan yang ada di luar negeri. Segitu jauhnya perjuangan para perempuan yang berusaha untuk membantu keluarganya, untuk menghidupi keluarga dan anaknya, terus mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Kami mohon kepada Ibu Puan Maharani sekali lagi supaya agar undang-undang PPRT ini agar secepatnya disahkan. Iya. Kami mohon sekali lagi dengan sangat-sangat supaya agar secepatnya disahkan, supaya tidak lagi kekerasan yang terjadi pada pekerjaan rumah tangga kita. Oke. Ya, itu tadi ya, bagaimana kemudian kita semua ingin mendorong, mendesak DPR RI, karena DPR RI selaku penentu kebijakan untuk mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang tetap perlindungan pekerja rumah tangga. Baik, sekali lagi tak terasa sudah lebih dari 20 menit kita berdiskusi dengan Ibu Sarayah. Kemudian nanti kita juga ingin mendengarkan bagaimana
penyampaian masyarakat, bagaimana kita ingin mendengarkan juga gitu, bagaimana kemudian masyarakat kita memandang penting pengesahan RUU PPRT ini. Terima kasih Ibu Saraya dan kepada para pendengar setia Radio Nina Bayan dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami di siaran kami di frekuensi 107,7 MHz Radio Nina Bayan Sekolah Perempuan Nusantara. Sampai bertemu besok di acara yang sama dan saya Tami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.